adalah ruang lingkup kampus sehat. Kita ibaratkan seperti rumah. Tadi cita-cita kita besar untuk membudayakan pola hidup sehat agar SDM kita sehat, produktif, dan unggul. Supaya ini bisa tercapai, maka kita topang dengan 3 pilar. Apa saja? Kebijakan institusi, perubahan perilaku, dan pelayanan kesehatan. Tadinya di undangan kita mengharapkan ada perwakilan dari teknisnya, ada perwakilan dari manajemen. Perwakilan dari manajemen ini, apakah perwakilan rektorat, apakah dekanatnya, kita butuhkan hadir supaya apa? Kita minta dukungan. Karena nggak mungkin nih tim HPU saja yang bekerja kalau nggak didukung oleh kebijakan-kebijakan. Makanya kita butuh dukungan para pemangku kebijakan untuk mensokong berbagai kegiatan kita di kampus sehat. Karena kalau nggak ada kebijakan yang dituangkan dalam peraturan, yang dituangkan dalam SK, yang dituangkan dalam edaran, kita nggak ada pegangan untuk bergerak. Makanya kita butuh dukungan itu. Kemudian yang kita harapkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harapkan semua masyarakat kampus dari yang tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau menjadi mampu untuk melakukan pola-pola hidup sehat ini dalam kesehariannya. Nah, untuk merubah menjadi mampu ini tentu tidak mudah, butuh upaya. Kita butuh minimal mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat kampus. Jadi yang terpapar kesehatan tidak hanya orang-orang kesehatan, tetapi semua fakultas, semua masyarakat kampus, termasuk masyarakat yang ada di wilayah binaan kampus. Punya ya Bu ya, UM punya wilayah binaan ya. Nah itu juga menjadi sasaran kita, menjadi tanggung jawab kita, tentu bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmasnya sebagai yang pengampu wilayah. Kemudian kita juga bisa menambah pengetahuan masyarakat kampus dengan memberikan, memasukkan materi-materi kesehatan ke dalam kurikulum atau kurikulum. Jadi semuanya terpapar. Kemudian BEM, ada nggak perwakilan BEM sini? Ada. Nah, bisa bikin kreativitas, bikin seminar topiknya kesehatan. Nah, jadi semua orang terinfo tuh, bikin seminar apa, kemudian narasumbernya yang terkenal misalnya, topiknya kesehatan. Nah, itu akan menambah pengetahuan teman-teman, menambah pengetahuan mahasiswa terkait dengan kesehatan. Atau punya website, punya medsos, manfaatkan itu untuk diisi dengan konten-konten terkait kesehatan. Nah, isinya rajin-rajin, nggak sekali sebulan terus nggak upload lagi. Jangan. Jadi BEM-nya, himanya, mahasiswanya aktif mengisi di website, bikin tulisan, di blog bikin tulisan, kemudian di TikTok bikin konten, Instagram bikin foto, bikin poster. Nah, jadi kita semakin banyak mengedukasi dan memaparkan informasi kesehatan kepada masyarakat kampus. Kemudian pelayanan kesehatan. Dengan kampus sehat ini, kita harapkan mendekatkan layanan. Ini salah satu tujuan utama kita tadinya. Karena untuk deteksi dini saja, masyarakat kampus mungkin bisa dihitung. Kalau pejabat mungkin mereka punya jatah untuk medical check up. Bagaimana dengan yang bukan pejabat? Mungkin pas awal masuk, teknik, dosen di medical check up. Habis itu bertahun-tahun lamanya tidak ada lagi. Benar? Nah, makanya untuk mengetahui kondisi tubuh kita, supaya kita bisa melakukan upaya, kita butuh melakukan deteksi dini. Ini salah satunya. Kita dekatkan layanan. Jadi
Bapak Ibu dari dinas bisa nyasar nih sekarang, bisa datang ke kampus, berikan layanannya. Karena kita udah ada pintu masuknya, nggak susah lagi kontak-kontak, koordinasi, bicarakan dengan tim HPU-nya. Kita mau bikin nih layanan deteksi dini, lakukan. Nah, tadi juga sudah kita untuk Posbindu Kit. Posbindu Kit ini alat yang bisa digunakan oleh awam terlatih. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk deteksi dini. Apa saja yang dideteksi? Deteksi dini obesitas. Yang kita butuhkan apa? Cuma gampang berat badan, tinggi badan untuk menghitung IMT. Kemudian lingkar perut, tinggal diukur lingkar perutnya. Kemudian tekanan darah dan gula darah. Untuk faktor risiko diabetes. Itu semua ada di Posbindu Kit kita. Silakan manfaatkan di masing-masing fakultas, bikin tunjuk kadernya siapa yang akan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan itu di bawah pemantauan klinik atau poliklinik tentunya, supaya lebih terkendali dan terpantau. Nah, ketiga pilar ini kita wujudkan dalam 6 kegiatan pokok. Kita jabarkan dia dalam 6 kegiatan pokok. Apakah boleh lebih? Boleh, silakan. Kampus bisa berinovasi semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi kampusnya. Apa saja 6 kegiatan pokok kita? Pertama, menyediakan lingkungan sehat, aman, dan lestari, termasuk menyediakan lingkungan yang ramah disabilitas tentunya. Kemudian melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Di dalamnya apa? Penyakit tidak menular, penyakit menular, kemudian masalah kesehatan jiwa. Ini adalah masalah-masalah yang sering timbul di lingkungan usia produktif. Kita lihat berapa banyak orang yang obesitas. Kemudian itu berlanjut terus. Ini menjadi faktor risiko apa? Diabetes, penyakit jantung, kemudian muncullah stroke dan sebagainya macamnya. Kalau kita udah deteksi, kita udah tahu apa yang perlu kita lakukan. Minimal kita atur pola makan, atur aktivitas fisik. Kemudian juga ada pengendalian penyakit menular. Ada beberapa penyakit menular yang bisa kita deteksi. HIV, TB, itu bisa dideteksi dini. Kemudian masalah kesehatan jiwa, kita bisa pakai SRQ 20. Ada 20 pertanyaan, kemudian dijawab. Kemudian jika ada jawabannya ya lebih dari 6, maka ada indikasi ada masalah kesehatan jiwa. Seperti itu. Kemudian meningkatkan pemahaman terhadap PHBS. Lanjut, menerapkan pola makan sehat dan penerapan gizi seimbang. Meningkatkan aktivitas fisik seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian menerapkan kawasan